Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, selamat tahun baru. Menginjak hari kedua di tahun yang baru ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan tak terbatas kasih-Mu. Tuhan, Kau selalu ada di setiap sesi hidup kami, Tuhan. Entah itu gelap, entah itu terang, tapi kami menikmati terang yang dari Tuhan. Haleluya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami, Tuhan. Semusim berlalu. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Yakini firman-Nya, Dia yang melihara hidup kita. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ucap syukur Tuhan, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu dalam ibadah KKR kami di hari yang kedua ini Tuhan. Saat ini Bapak, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima bekal firman-Mu Tuhan. Kau murapi Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami hari ini Tuhan. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas beliau. Kami juga percaya Tuhan, Kau sudah mengurapi kami semua, sehingga kami hari ini bisa menerima dengan baik firman-Mu Tuhan, menanamkan dengan
erat dan dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Diakon Muda Safreno. Selamat malam saudara, Shalom. Puji Tuhan. Wah, senang, surprise ini. Pak Fran udah balik lagi di Papua sampai Gresik. Kayak ruang tamu teras saja ya, luar biasa. Senang bisa sama-sama saudara semua hari ini di dalam ibadah kesiapan rohani, supaya kita dimungkinkan untuk mencapai semua yang baik yang Tuhan sediakan. Masih ingat tema pokoknya tahun apa saudaraku? Tahun perlombaan, pasti kita menang, bisa, sanggup, mampu. Ini penting ya saudara-saudara, sehingga kita tidak perlu sibuk cari tahu nama dan makna tahun ini apa. Boleh dalam budaya Tionghoa tahunnya ini tahun apa, dalam berbagai prediksi juga macam-macam. Tapi arahnya banyak yang membawa kita bisa pesimis kalau kita tidak mematok tahun 2023 ini adalah tahun perlombaan. Ya, tahun perlombaan pasti kita menang. Nah, jadi kalimat akhirnya itu penting. Kalimat akhirnya, dan orang yang menang adalah orang yang beriman. Alasannya apa? Saya sudah sampaikan, sebab iman itu membuat kita nempel Tuhan. Orang nempel Tuhan, ya, kesetrum Tuhan. Menikmati kekuatan, kemampuan ilahi yang dari Tuhan itu disalurkan. Makanya iman Kristen itu, saya mesti katakan ini serius banget, bukan main-main. Iman Kristen tidak cuma sekadar kita beragama, milih salah satu yang afdol di negeri ini. Tetapi kekristenan itu menyangkut satu persekutuan, ya, suatu persekutuan yang pertama dengan Tuhan, yaitu yang dimungkinkan kita bisa melewati semua tantangan, semua season perlombaan hidup. Maka kalau orang tanya, Pak, baik Pak tahun ini. Kalau di mata Tuhan, rancangan Tuhan, semuanya pasti baik. Tapi kalau faktanya gimana Pak? Faktanya juga terserah Tuhan. Tuhan yang ngontrol. Gak penting. Ya, dalam dunia persilatan saya sempat mengecap itu. Kita itu tidak tergantung kecil besarnya lawan. Kalau mau menang tuh bagaimana membangun kekuatan internal. Ya, ini sedikit mengenang ya. Bagaimana kuda-kuda. Ini kuncinya. Musuh kecil bisa mengalahkan kita ketika kita tidak punya daya. Kapan Kristen itu tidak punya daya? Ketika kita tidak nempel sama siapa? Bu Eko? Ya, sama Tuhan. Maka kalau kita nempel sama Tuhan, ada satu kekuatan, sumber kekuatan yang besar. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika enggak nempel, kenapa kok enggak nempel? Nah, ada penyekat. Dosa dan pelanggaranmu yang membuat ya, tangan Tuhan seolah tidak terulur, telinga Tuhan seolah tidak mendengar doa kita. Contoh, waktu orang Israel lengah, ya, tidak membangun fellowship yang baik dengan Tuhan. Kota Ai itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kota sebelumnya yang sudah ditaklukkan. Apa Bu Nini? Kota apa itu yang gede? Tembok tebel, Jericho. Itu pun bisa secara spektakuler tuh Tuhan itu lakukan. Libatkan Israel, taat, walaupun kadang-kadang
dibawanya itu ke suatu situasi yang rada aneh. Perang itu kan bawa senjata, ini enggak, bawa trompet. Ya, perang itu mengendap-endap, ini enggak, suruh jalan mengitari kota, negeri. Berapa kali? 1 kali, hari pertama. Tapi sampai hari ke-6, hari ke-7, berapa kali? Sudah tahu? 7 kali. Roboh. Apakah Israel yang memerangi sampai robohnya Yeriko? Sesungguhnya enggak. Tangan Tuhan, modalnya apa? Taat aja. Orang kalau beriman, buktinya apa? Dengar-dengaran. Dengar-dengaran itu masih sesuatu yang sifatnya ya personal. Tetapi kalau bicara taat, kelihatan itu. Bisa jadi kesaksian. Dilihat oleh saksi yang begitu banyak seperti awan di langit kan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 itu. Tapi kalau dengar-dengaran kita, ketika kita melakukan sesuatu dalam ketaatan, nah orang lain sekitar kita mulai bisa lihat. Nah di situ pentingnya saya dan saudara saling mengingatkan, saling dorong. Kata firman Tuhan saling mendoakan. Ya, jadi syarat utama apa? Iman, nempel sama Tuhan. Nah Tuhan akan bicara, kasih komando. Kadang-kadang cara memberikan komando itu tidak langsung bahasa verbal yang vulgar, tapi kadang dengan sandi, iya kan? Nah anak Tuhan itu semakin dia nempel sama Tuhan, sandi-sandi kehidupan itu bisa memberikan kita ya mampu menangkap sinyalemen peristiwa, sinyalemen ya saudaraku dikasih Tuhan, setiap kehidupan itu. Kalau enggak, ya mesti ada masalah di pendengaran. Ya, jadi iman. Kemudian kemarin saya sampaikan tentang apa? Pengharapan. Mau kita betul-betul mengalami seperti kita imani tema ini tahun perlombaan, pasti kita menang. Harapan itu kepada Tuhan. Walau nanti Tuhan itu pakai sarana. Ya sarana siapa saja. Orang sekeliling kita, orang jauh, orang kecil, orang besar. Loh, mungkin saja. Makanya coba kita lihat untuk menegaskan, mempertajam. Kemarin ya 2 Korintus pasal yang ketiga Pak Yohanes. 2 Korintus pasal 3 ayat 12 itu. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Nah ini, coba baca bareng dengan saya kita semua, 1, 2, 3. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Antusias, tidak gampang terintimidasi. Wong kesulitan untuk silih berganti. Selagi kita hidup di dunia masih kaki ini nginjak di tanah itu masalah ini, masalah itu, pergumulan ini, pergumulan itu, tantangan ini, tantangan itu. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita tidak akan terintimidasi. Kalau pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini kan dari ayat Nats, ya kan, 1 Korintus 13 ayat 13 kan. Tinggal 3 hal ini yang penting. Iman, pengharapan, dan apa? Kasih. Dan yang paling utama adalah kasih. Lah, hari ini nanti kita akan geluti. Ya, minggu itu intinya nempel sama Tuhan. Iman itu nempelkan kita sama Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran itu nempelkan kita ke genderuwo, ke begu dalam bahasa Batak, iya kan? Wiwi gombel. Nah orang yang nempel sama itu, Pak Mas pasti bangkrut, pasti bermasalah, pasti nungsep. Oh enggak, kalau kehidupan dunia kadang-kadang malah kelihatan, waduh hebat. Ini orang yang percaya opo-opo, legu-legu, dedemit gitu kadang-kadang. Ya kita kadang dibuat heran juga, loh kok bisa. Tapi kita juga gak menghakimi orang, kita jangan, bahasanya kawan saya jangan suudzon, iya kan? Tidak boleh. Tapi kita lihat Alkitab itu. Orang yang datang sama, ya tadi cobai sama setan kan Tuhan Yesus kan.
Jatuhkan kamu dari bubukan ada malaikat, gak mau Tuhan. Jadikan batu jadi roti, gak mau. Seluruh kerajaan dunia dan keindahannya kuberikan kepadamu asal kamu mau sujud menyembah kepadaku, kata iblis. Yesus gak mau, dia Allah kok. Tapi manusia banyak yang mau. Nah kalau mau ada kemungkinan untuk ya signifikansi pencapaiannya itu, wah saya pinjam ya dalam tanda kutip, dahsyat. Orang bisa sakti, orang bisa memiliki keterkenalan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi sesungguhnya ini adalah patokannya itu kebinasaan itu. Ya, orang minta sama setan itu dia nggak memberi cuma-cuma. Kalau Tuhan dia sediakan semua untuk kita. Yang percaya katakan amin. Kalau setan nggak ngasih cuma-cuma, dia mesti tendensius. Dia ada udang di balik rempeyek. Kalau Tuhan enggak, dia kasih. Nah apa yang diincer? Membinasakan nyawa kita, roh kita. Maka dikatakan pencuri datang, enggak, mencuri, membunuh dan apa? Membinasakan. Ini pekerjaan setan. Yohanes 8 ayat 44 Tuhan Yesus berkata, iblis itu bapak pembunuh dari mulanya. Dia pendusta luar biasa. Nah, saya mengucap syukur ya, karena sempat diizinkan Tuhan punya pengalaman masa lalu itu loh yang kadang saya ceritakan. Dari muda saya itu seneng ya ngelmu gitu, yang ngikuti karena terkait dengan silsilah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Begitu sampai pada titik tertentu di mana saya harapan iblis itu bayar utang saya ke dia. Nyaris saya dibinasakan. Ya, celaka. 8 hari sekarat, dokter angkat tangan. Gembola kembali, ini bahasa ngawur sebetulnya, gembola kembali. Karena Yesus itu baik, memungkinkan sampai hari ini saya dikasih hidup dan hidup di dalam terang Tuhan. Kalau enggak habis, hancur, binasa saya dari sana. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, harapan itu ke Tuhan. Kalau harapan kita ke Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan bergairah, bertindak dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena Tuhan memproyeksi hidup anak Tuhan itu tidak boleh statis, pasif. Mesti tindakannya ada, jelas. Kayak hari ini. Saya sebagian masuk kerja hari ini, hari pertama di tahun baru. Atau mungkin saya masih di posisi dimungkinkan bisa mudah datang. Tetapi kalau tidak ada kerinduan, tidak ada antusiasme di dalam diri, nggak mungkin saudara dari sini. Atau tidak mungkin saudara-saudara juga ya mempersembahkan paketan pulsanya untuk hari ini online. Saudara kan kasih Tuhan, ini Tuhan maunya begitu. Makanya sampai tandas, ya kalau nggak mau kerja, jangan kamu makan. Makanya kalau orang saya beriman ke Tuhan, saya mengandalkan Tuhan, tapi tidak mau bertindak, tidak ada langkah, tidak ada usaha. Nah, itu iman yang bodoh. Maka iman harap yang sinkronisasinya ada dengan rencana Tuhan itu disertai hikmat. Ya, saya beriman sembuh. Dikasih obat sama dokter dibuang, umpamanya begitu. Ya, saya yakin hidup sehat. Yang masuk sama pembakaran yang dipakai tidak seimbang, tidak ada usaha untuk ya exercise sedikit, olahraga dikit, jogging dikit, mulai ada tindakan untuk ngurangi nasi lah. Ya mulai rada mikir makan ini apa. Tapi saya beriman Pak, enggak gitu. Itu iman tanpa kebijaksanaan. Ya kadang-kadang orang gini, itu hidupnya hati-hati, mati juga lebih awal malahan. Nah ya kan. Saya dengar gitu saya ketawa. Semua orang mati. Umur berapa tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan
bangga ketika si mati itu adalah orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidup yang sempat diberikan kepadanya. Gitu loh. Jadi mati-mati. Tapi bertanggung jawab enggak atas hidup ini. Ada tindakan enggak, ada usaha enggak, begitu loh. Lah ini sumber dasarnya adalah kalau kita berpengharapan kepada Tuhan. Bertindak semakin berani. Contohnya banyak di Alkitab. Ya kan? Dan contohnya siapa? Yang hidup ya saya dan saudara. Faktanya sampai hari ini kan saya dampingi saudara puluhan tahun. 40 tahun, ada yang udah dari awal saya memulai pelayanan. Sampai hari ini juga masih bersama-sama juga ada. Sekian orang 20 tahun, sekian orang 30 tahun sudah. Saya mendampingi. Sama-sama kita belajar tekun. Kalau ada pendeta yang enggak kerasanan, itu juga dia enggak tekun kan. Sebaliknya juga kalau ada jemaat yang modelnya muter gitu, sama-sama juga enggak tekun itu. Nah ini kan sama-sama bisa evaluasi. Iya. Saudara tekun, saya tekun. Itu diperhitungkan sama Tuhan. Diperhitungkan sama Tuhan. Enggak mungkin enggak. Ya. Saudara kasih Tuhan. Sekarang yang terakhir adalah kasih. Apakah kasih itu? Ayo kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya. 3 ayat ini bisa jadi pokok khotbah tersendiri. Kalau saudara lihat inilah kasih itu, asal usulnya kasih. Begitu di ayat yang ke-12, ya dampak atau kasih itu berdampak. Ekspresi dari kasih. Kemudian di ayat yang ke-12, di situ satu kekuatan kasih ilahi itu. Ya, jika ada di dalam kita, ada sesuatu ya, power yang besar. Nah itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, jelas. Kok bukan kita mengasihi Allah sejak berdosa enggak ada sudah kasih. Defisit kasih. Defisit kasih. Makanya harmonisasi dengan Allah ya enggak ada. Karena harmoni itu dasar utamanya adalah kasih. Begitu sudah berdosa, tidak ada kasih, tidak ada harmoni. Kecenderungan manusia turunan Adam nyari-nyari Allah buatan sendiri. Ya, jadi ada Allah yang membuat kita, tetapi ada kita dalam tanda kurung ya manusia yang membuat Allah. Jadi Allah itu banyak. Masalahnya Allah yang menciptakan kita atau kita manusia yang menciptakan Allah. Nah itu di dalam dunia itu begitu. Menciptakan Allah bisa diwujudkan. Bedanya kalau Allah ciptaan itu kita bisa melihat. Kadang-kadang Kristen sudah diajari begitu tapi masih nanggung, dia masih butuh terus lebih mendalami kebenaran firman, kadang ngiri. Pak Pendeta Hendri pernah mengalami pengalaman rohani. Si Anu itu ngimpi ketemu Tuhan Yesus. Si Anu itu pernah suatu kali ada peristiwa yang supranatural terjadi. Loh kok saya enggak gitu. Lah ini sebetulnya apa? Ini sisa dari watak manusia itu pingin ya memperoleh suatu penyataan dari sesuatu yang ilahi itu bisa diterjemahkan di dalam pemikiran kita, bisa dilihat.
firman Allah sudah turun menyatakan diri dalam wujud di 2000 tahun silam. Selanjutnya gimana Pak? Tuhan sudah kasih gambar, penyataan kepada Thomas, kamu lihat aku, kamu percaya. Yesus bilang, tapi lebih bahagia kalian yang tidak melihat namun percaya. Ini luar biasa. Karena ada kecenderungan, itu tipuan. Jadi mau melihat Allah, ya kalau mau melihat ya membuat Allah. Apapun bentuknya. Mic ini juga bisa jadi Allah dalam tanda kutip ya. Kalau ini tiap malam hari tertentu saya bakarin kemenyan, dupa, saya kasih kembang gitu. Lama-lama nanti ada yang nongkrong di sini. Dan saya bisa bercerita, wah itu mic yang saya pegang itu bukan sembarang mic. Mic apa itu? Mikrofon apa Pak? Ya mikrofon AKG. Ya karena dulu Shure segala macam. Ya enggak seberapa mahal kalau ini. Dulu yang saya pegang 9 juta. Loh kayak es krim 9 juta? Iya itu nek tutuk ono es krim temenan. Apa mana es puter? Ya sak rombong-rombong ya. Kayak gitu. Ini mungkin kalau disimpan di peti, di lemari, gelodakan sendiri. Kenapa? Ada yang nongkrong. Nah orang kadang-kadang punya kebanggaan tersendiri. Ya, menciptakan Allah yang kelihatan. Iman Kristen gimana? Nerimo kita. Saya tidak bisa lihat Tuhan. Nah terus? Tapi saya tahu yakin benar-benar Tuhan lihat saya. Pilih mana? Terserah. Saya bisa lihat Allah atau Allah yang sudah sembah ada. Allah yang bisa melihatku, melihatmu, melihat semua yang kau butuhkan, melihat apa yang bakal disediakan nanti buat kita. Amin. Nah gitu. Kalau saya milih ini. Ditanya. Di Kristen tuh kalau doa mesti ada sarana apa Pak untuk visualisasinya? Gak ada. Salib itu ornamen, hiasan. Dari negara mana Pak salibnya? Dari negara perumahan AL, Randu Agung. Iya kan? Loh maksudnya Bapak kalau doa yang ngadep salib. Saya ngomong sapa? Allah itu roh, kalau mau menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Roh ketemu roh. Nah, ini tadi iman itu tadi. Ya. Gairah itu semakin menggebu ketika semakin nempel kita, semakin paham. Kalau aku berharap Tuhan pasti tidak akan dikecewakan. Itu. Jangan harap siapa-siapa. Ya. Nah sekarang kita melihat. Kasih itu bukan sesuatu yang enggak jelas. Kasih itu adalah satu kekuatan, power. Ya. Saudara-saudara. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Saya sudah tegaskan, manusia tidak punya kasih, defisit sudah. Maka tidak ada harmoni dengan Allah. Yang terjadi nyimpang. Jadi tadi buat Allahnya masing-masing, ya kecenderungannya begitu. Jadi kita tidak ngomong orang lain. Wong sudah diomongi gini terus saya sampaikan firman. Ya, kadang ya masih ada segelintir yang bleset pemikirannya. Ya. Jadi saya jumpai ada beberapa dari tempat lain yang sebetulnya ya orang gereja gitu. Bangganya itu loh kalau cerita rumahnya ada yang nunggu. Siapa Pak yang nunggu? Roh Kudus bukan. Tuhan Yesus. Ya bukan tapi ada yang bantu. Loh yang bantu siapa itu? Gondoruwo. Loh coba. Ini bukan omong kosong loh. Bukan omong kosong. Tapi saya tidak boleh kan nunjuk orang ini itu ya enggak. Tapi ini saya sampaikan ya moga-moga ketika ini dapat diakses di YouTube gitu siapapun yang dengar. Ya nggak mungkin lah ada Yesus kemudian ada hantu atau
Uwe Gombel itu kan dikatakan di mana ada terang, apa? Kegelapan sirna. Tapi kalau orang yang memaksakan mau mencampur terang yang ada dengan kegelapan, Tuhan yang pamit. Tuhan pamit. Kenapa? Dia tidak mau bersekutu dengan gelap. Loh ini begitu. Makanya menghujat Roh Kudus itu kan diawali dari mendukakan Roh Kudus. Nah ini banyak orang salah tafsir. Apalagi ada 3 macam ya, mendukakan Roh Kudus, apalagi ya, menghujat Roh Kudus, ada satu lagi tahapan itu. Nah orang tanya sama saya, Pak, menghujat Roh Kudus itu apa? Kok ada dosa yang tidak bisa diampuni? Apa? Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus, ya tadi, terang sudah ada di situ, di dalamnya, tetapi dia memaksakan untuk memanggil gelap. Itu menghujat, menghina. Nah Tuhan ya gak mau loh dihina. Siapa kita, siapa Tuhan? Iya kan? Lalu kita mau menghina dia terus dia mau aja. Ada waktunya itu, makanya dikatakan ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah sekarang dah ya, nanti lain waktu. Tapi siapa kita manusia? Jadi apa sih Pak menghujat? Ya itu tadi, orang sudah dalam pendampingan terang, gitu. Dikasihi, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Dikaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Loh sudah loh, kurang apa? Jadi itu kasih itu kekuatan supranatural. Gitu loh. Ya. Bukan aku yang mengasihi Allah, Allah yang mengasihi aku. Nah baru setelah Allah mengasihi aku, kita punya modal untuk balas kasih kepada Allah. Dan hukum yang berikutnya, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Coba kalau sudah iman oke, pengharapan oke, ini kasih itu betul-betul bersemayam dalam hidup kita. Tidak mungkin gak bisa kita lewati 2023. Pasti bisa. Gitu loh. Jadi orang gak usah melok mikir sing aneh-aneh itu. Saya itu kadang ngingetkan orang yang deket-deket dengan saya, yang kadang-kadang sedikit-sedikit dipikiri, pikiri kebawa ya. Jangan. Jangan baperan kata anak muda sekarang. Semakin baperan akhirnya mager gitu loh. Males bergerak, males gerak. Pasif. Kenapa? Ya, karena pesimis. Anak Tuhan enggak boleh pesimis. Ya, nih yang muda-muda ini semua. Wong yang segini-gini aja enggak boleh pesimis. Apalagi yang muda-muda. Ngadepi benturan dikit, ya gangguan dikit, ketidakberhasilan dikit, biasa. Jangan mimpi, dalam Tuhan itu selalu lancar, semuanya beres. Iya, enggak. Saya mesti ngomong apa adanya. Yang enggak ngomong gitu itu pendusta. Tapi kalau kita disertai Tuhan dan kita menggunakan apa yang Tuhan anugerahkan, alat bantunya iman, pengharapan, dan hari ini apa? Kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan kasih dari Allah jamin keberkatan kita. Nah, saya pakai istilah itu. Paham ya? Keberkatan ya. Dari kata berkat. Di mana ada berkat itu karena sudah tidak ada kutuk. Jadi kalau bicara berkat Allah dalam Yesus itu komplit. Bukan cuma dalam arti pemenuhan kebutuhan materi saja. Itu terlalu kecil. Wong maling, penjahat, penjambret, pembunuh aja dikasih makan. Yang lagi proses persidangan itu. Ya, oh itu kan Pak mesti dikasih makan. Karena pangkatnya tinggi umpamanya. Enggak. Maaf kata, kira nyopet. Ketangkep, ditahan, dikasih makan dia. Maaf ya, saya pakai istilah itu kan untuk mensederhanakan dan memudahkan kita.
Lu itu kan karena sistem. Lah iya, di atasnya sistem itu siapa? Tuhan. Makanya kalau saudara dalam pekerjaan saya itu merasa banyak hambatan Pak. Untuk bidang karir yang saya tempuh ini. Rasanya banyak yang jegal. Bahkan ada yang pakai kuasa magic, kuasa gelap. Iya. Orang kadang ngomong begitu, saya tenang aja. Kan sistem ada. Kalau sistem ada, kemudian itu dilanggar terus, nanti satu saat juga akan ada yang bereaksi. Kalau dalam dunia kerja mungkin ada serikat pekerja lah. Ya, kadang-kadang ditemui model orang-orang yang memang apa, rotok bongol, rotok ini. Loh, tujuannya apa? Ini tadi, menselaraskan keseimbangan di dalam dunia ini. Kita ini yang tipikalnya itu banyak ngalah, ngono ae itu. Tapi kadang-kadang kan ada pihak ketiga itu yang malah melok gak terima gitu loh. Kalau kita mau dikuyo-kuyo gitu loh. Bisa nangkep ya maksud saya ini ya. Semua yang termasuk yang di online ya tolong paham. Contoh loh saya itu waktu sudah lama lah ya. 25 tahunan lalu lebih ya 35 tahunan lalu di satu tempat. Tiba-tiba keberadaan saya itu dipersoalkan oleh beberapa orang yang ya maklum kita berpikir berbeda lah ya pikirannya. Salah satu alasannya tahu bahwa saya ada di situ itu mereka kenal latar belakang saya itu. Siapa dulu bukan milik Yesus, sekarang jadi milik Yesus, malah jadi hambanya Yesus. Muter dia, ngedarkan les, minta tanda tangan, supaya orang ini pergi. Tuh coba, saya nggak tahu, ya saya biasa aja pokoknya prinsip ya urusan keberimanan ke Tuhan, sudah pasti lah. Berpengharapan ke Tuhan, ya itu yang membuat saya masih sampai sekarang ini juga melayani Tuhan dan umatnya ya di sini. Tidak terkesima dengan tawaran, wah keposisian, keterkenalan, kenyamanan duniawi, kenikmatan daging. Saya pikir apa, tambah umur ini mangan sithik warake minta ampun. Ya betul enggak? Kecuali sisi usia-usia muda, itu usia pertumbuhan, ya pakai itu apa barloro biasanya. Baru sakit sembuh, apa istilahnya? Marui, ngono kadang ya piring ini gak munjung ngono. Gak puas itu. Tapi ya ini saya ceritakan ya kepada yang jauh lebih muda di bawah saya. Kadang-kadang sakmene kok rasane kaya kemelakaran itu loh. Iku basa apa to kemelakaran? Yunani. Nek gak Yunani ya Yuja. Itu bahasanya ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya gak mau itu tertarik begitu, enggak dah. Ya, saya harus punya pendirian, saya bangun pendirian ini. Langkah sesuai dengan tugas panggilan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya enggak tahu menahu, enggak ngerti ada reaksi apa itu. Setelah berapa tahun itu. Tiba-tiba apa? Ada orang lain datangi. Pak Hendri, iya. Orang yang sempat punya pangkat gitu loh. Suku lain yang pastinya juga sama dengan teman-teman yang lain itu yang nanda tangan itu. Ini kok saya dimintai tanda tangan Pak, supaya Bapak itu pergi dari situ. Loh, apa urusannya wong Bapak ini orang baik. Loh, yang penting baik ya. Saudara kepingin lihat orang baik, modelnya kayak apa? Omong gosong. Tapi orang itu yang ngomong. Ya. Malah ada kemudian. Lah saya ya gak berani Pak. Kan Bapak itu orang suci gitu. Padahal bukan, saya kelurahan mana? Iya, kecamatan Kebomas. Ya, kalau yang sana tadi kan kecamatan Anyar, iya kan.
orang suci gitu ya. Ya, saya belajar memahami yang dimaksudkan. Dan kalau kembali ke konteks Alkitab juga benar. Saudara setelah ditebus Tuhan jadi hamba Tuhan itu disebut orang kudus. Yang percaya katakan amin. Orang kudus. Enggak Pak, saya Jawa Timur Pak. Oh jangan loh ya. Dowo enggak mari-mari nanti ya. Sebab kudus itu di Jawa Tengah. Malah hebat itu. Orang kudus itu punya Gunung Muria itu. Tempat Abraham. Ya, mempersembahkan anak. Nah, ternyata gitu. Kita tipikalnya itu yang janganlah kita yang baik aja. Pembelaan itu ada. Kenapa? Sistem itu kalau secara hal tertentu barangkali standar moral. Loh orang salah apa sih kok ini kok mau diginikan umpamanya. Kitanya nerimo gitu. Nanti ada pihak ketiga yang enggak terima. Bantu saya, bantu saudara. Percaya enggak itu terjadi? Percaya enggak saudaraku? Itu saya bisa terapkan dalam bidang apa saja. Dalam berbagai aspek dalam kehidupan ini. Di kerjaan, ada orang yang ukrek-ukrek saudara. Tanpa saudara tahu begitu. Nanti ada pihak lain. Yang memberikan pembelaan justru memperjuangkan dan tidak jarang terjadi. Justru orang ini kayaknya dijegal kiri kanan, tahu-tahu promosinya itu begitu percepatannya luar biasa. Terjadi. Kalau ada orang saya enggak betah Pak, enggak tahan Pak di situ. Berapa orang loh ya? Lebih dari 1 orang yang alami proses kayak gitu. Saya bilang, tenang aja. Kamu bisa sampai di situ tuh siapa sih yang merancang merestui? Tuhan Pak. Lah iya nek Tuhan itu dari Tuhan. Mungkin kamunya biasa-biasa. Tapi kalau dari Tuhan nyebut darinya itu siapa? Itu ada dalam garansi khusus. Ya, mulai saudara awal-awal ada HP dulu ya, yang kuandel besar, ya toh. Itu kayak ganjel mobil di sok mandek saudaraku. Saya pertama itu dapat begitu. Terus berjalan waktu ada rezeki mau ganti kayak apa ya gitu, dijual. Kata yang penjual beli HP dia ngomong. Itu sampean kayak no aku doa wegah Pak. Mau tak pajang di etalase itu sekinggon. Tapi terus kemudian kalau ngomong, oh ini, tahu enggak ini HP dari mana? Ini kenang-kenangan dari Joe Biden. Langsung kaget sing dodol. Karena ada satu kata apa? Dari itu tadi. Nah saya dan saudara itu dari Tuhan. Kerjaan di mana kita ada dari Tuhan. Istri yang ada itu dari Tuhan. Suami itu yang dampingi dari Tuhan. Tapi kok gak ideal Pak? Ya gak ono sing ideal. Ya nyari yang ideal gak ada. Tapi kalau sudah dari Tuhan itu kan lanjutannya ada itu. Ada ayatnya itu Pak ya di dalam Roma. Pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi hidup anak Tuhan itu, kalau tahu ini, aku ada sebagaimana ada dari Tuhan. Aku kerja, aku usaha, ini masih banyak masalah, masih banyak tantangan. Enggak ideal umpamanya. Suami kok enggak ideal gini Pak, istri kok enggak ideal ini. Mungkin yang masih pacaran atau tunangan, enggak ideal Pak. Kalau engkau mengimani dari Tuhan. Nanti oleh Tuhan sendiri yang akan memproses. Sampai menjadi pasangan yang sama-sama beriman, sevisi dalam perjalanan memenuhi tugas panggilan. Kita memuliakan Tuhan sampai nanti kita dimuliakan Tuhan. Jadi setiap ritme kehidupan anak Tuhan itu udah ngawur, udah sembarangan.
Ya, makanya kan perlunya kita belajar kebenaran firman, runtut begini, enggak cuma tiap kebaktian sih diomong mukjizat, nah itu loh ya. Kadang-kadang sampai saya itu kalau ikuti ya TV kabel, ya di YouTube ini, nek enggak omongannya duit aja, ya saksiannya saya baru ini, orang ngasih uang segini, saya kadang ngomong justru saya balik prinsipnya. Saya dapat uang, ini saya harus serahkan. Kita bersama punya visi apa, kita ngumpulkan dana yang ada, ya sudah. Ada. Saya itu saudara yang dikasih Tuhan. Ya nanti deh kapan cerita, nanti ini waktunya biar tidak. Tapi yang pasti saya kadang-kadang bingung. Uang di gereja itu kok itu aja. Kesembuhan boleh, itu di dalam kita juga butuh sembuh, kita butuh sehat, tidak salah. Tapi tetap juga beriman ada mujizat kesembuhan. Tapi tetap kita juga disertai hikmat. Karena kesembuhan dari Tuhan. Ya. Semua kesembuhan itu dari Tuhan. Tapi dengan Tuhan ngasih tabib dalam bahasa Alkitab sekarang ini, yang ngasih hikmat dokter itu Tuhan. Yang memberi kemampuan apoteker itu untuk bisa, ya mereka yang membuat dan meracik obat umpamanya. Loh kalau gitu saya sembuh dari obat ini? Belum tentu. Loh tapi saya harus minum? Harus, kalau memang diresepkan, asal gak ada efek. Kemudian kalau saya sembuh dari penyakit saya, apakah obat ini? Obat ini diberkati Tuhan, yang nyembuhkan kamu Tuhan. Orang bisa makan obat sak black, gak malah mari, malah modiar. Iya kan, kalau orang berpikir bahwa ini, orang yang punya duit gak puas berobat di dalam negeri, luar negeri. Masih enggak ini, lebih jauh lagi di sana, negeri paman sopo loh. Paman Gembul apa loh. Iya. Berangkat utuh, pulang sak toples kecil. Kenapa? Abu. Jadi tidak ada jaminan, maka proses yang ada itu kita selalu berpikir Tuhan nanti akan campur tangan. Tapi kita ikuti. Tetap berbijaksana, berhikmat. Nah jadi kembali lagi, hidup ini dari Tuhan. Kalau sampai ada ibaratnya, ya barang tadi yang saya contohkan, ini kerusakannya gimana? Oleh Tuhan nanti dibenahi. Hidup ini juga gitu. Selagi masih Tuhan punya rencana, makanya saya itu berkeyakinan penuh. Orang sakit apapun, dokter menyatakan hasil diagnosisnya seperti ini. Gak usah takut. Si dokter juga berusaha dengan keilmuannya. Si kita terus beriman kepada Tuhan. Minta perkenanan Tuhan. Kalau sekiranya masih kami dipercaya melakukan tugas di dunia ini. Ya Tuhan, berikanlah aku tambahan umur. Walaupun umur mungkin sudah 90 tahun. Kalau Tuhan mau ngasih, tidak ada yang mustahil. Ojo loro sidik wedi mati, nangis kabeh. Ya, terus nitip pesen nak, juk dibuka ya nek jerone toples iki ono surat-surat. Nah wis 40 hari aku baru bukaan. Akhirnya betul meninggal. 40 hari dibuka, isinya apa? Sampean ngomong. Surat tagihan jadi Nova. Ciloko ya. Ya berdoa, makanya jadi orang tua yang bijaksana. Ya, minta kekuatan, pertolongan Tuhan. Sedikit apapun rezeki yang dari Tuhan itu kalau diberkati Tuhan rezeki itu dimampukan kita bisa ya sampai masa tua kita selesai dengan baik. Kita bisa memberikan bekal buat anak-anak, minimal ilmu, ya pendidikan gitu loh. Perkara saya nggak bisa ninggalin warisan apa kayak Lem Sulyang bapaknya, ya nggak apa-apa, gitu loh.
Tapi ilmu. Ilmu apa? Ilmu rohani. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan. Ilmu apa? Ilmu hidup itu gimana gitu loh. Jangan kita tambah umur, tambah sembrono, tambah umur, tambah enggak karuan gitu. Terus gak ninggali warisan, ninggali apa? Dalam toples tadi, Nov? Iya, ya. Pakai meninggalkan ya gambar hidup yang enggak beres. Tolong ayo kita sama-sama. Tambah tahun ini kan berarti umur kita kurang 1 tahun. Ya, jadi jangan saudara berpikir, itu ya. Dari satu sisi kita mau sungguh-sungguh, aku ya hidup di dalam kuasa kasih Tuhan. Aku dikasih-kasih, aku bisa mengasihi. Ya, rilis lagi ayat 10 tadi ya, 1 Yohanes 4. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita, ayo baca bareng, 2, 3, kita juga saling mengasihi. Ini. Ya, sudah cukup jelas. Ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Ya udah, kalau Allah di dalam kita, tadi kan sudah saya sampaikan. Ya, ada semangat, ada gairah, hidup kita ada dalam jaminan Tuhan. Iya, kita mengasihi, kasih Allah semakin besar. Kasih Allah tertuju kepada kita. Maleakhi pasal 1 ayat yang kedua. Kita buka. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Ya. Tuhan tidak lihat latar belakang. Tuhan tidak lihatlah hari kemarin apalah, sudah. Tapi Tuhan lihat hari ini. Kenapa dikasihi? Bukan tanpa alasan. Yakub itu. Nama kita tahu semua, ada kok ngomong. Apa itu? Memang arti namanya itu penipu ulung. Sampai Tuhan ganti, namamu bukan Yakub lagi tapi tolong Israel. Ya. Kenapa sih? Ini orang yang mengalami zaman kasih Tuhan dan orang yang hormat ke Tuhan gitu loh. Jadi wujud mengasihi Tuhan itu hormat. Sama juga kalau kita tanda mengasihi sesama, kita hormati sesama. Dia lebih miskin, dia mungkin derajatnya di bawah kita hormati. Kalau sudah menghormati orang karena kedudukan, karena posisi, karena tampilan, casingnya aja, kita bisa kecelik, itu justru orang yang mungkin kita hormati itu malah ya dia enggak respect apapun dengan kita. Ya orang yang kita anggap mungkin wah itu di bawah kita. Justru kalau kita punya pandangan sesuai dengan kuasa kasih Tuhan, kita kasih. Kita kasih orang biasa, kita kasih orang luar biasa, kita kasih semua orang yang doyan nasi. Yang percaya katakan amin. Iya kan? Kita lakukan itu. Kenapa? Karena ada sesuatu. Nah, sempat jahat kan si Yakub ini sama saudaranya kan. Tapi akhirnya kan apa? Dorongan kasih itu. Tapi akar permasalahannya itu kan karena Yakub ya. Sebetulnya kalau yang persoalan kacang merah itu, kemarin dulu kami bikin sup itu ya. Itu juga enggak terlalu salah itu Yakubnya. Iya kan? Dia masak enak, Esau pulang dari berburu enggak dapat apa-apa, haus, lapar, mungkin puasa tanggal 3 Januari. Ya, kelihatan. Kasih dong aku yang merah-merah itu. Yakub bilang, jangan. Kecuali kalau kamu mau menjual kesulungan dan hak berkatmu. Boleh. Esau enggak menghormati. Kesulungan itu kan Tuhan. Sampai dia lahir menongol duluan itu kan. Itu kan Tuhan gitu loh. Dan dalam prinsip budaya tradisi Israel, kesulungan itu sesuatu yang sakral. Seperti itu.
Esau menganggap enteng, apa artinya? Apalagi berkat, yang diinjak siapa kira-kira? Yang diinjak bukan berkatnya, yang disepelekan siapa? Iya, Tuhan yang ngasih berkat. Nah Tuhan menilai itu, Yakub itu demi memperoleh itu. Lo transaksi lo itu, bukan penipuan itu, jual beli. Ya, nah nanti untuk eksekusinya lain persoalan, terlibatlah ibunya si Yakub. Itu tidak sepenuhnya dari sisi Yakub. Nah makanya Tuhan tuh cermat, nggak kayak kita itu kadang kalau sudah nganggap orang jelek, pokoknya jelek, pokoknya aku nggak seneng, pokoknya sudah kena pokoknya itu sudah. Ya biasanya udah potong. Maaf ya saudara. Makanya jangan main pokoknya gitu loh. Nah bukti lagi klarifikasi akhirnya sama si Esau, karena apa? Menderita sekali dia. Dia menikmati anugerah Allah tetapi dia tidak jalankan itu, menderita, sengsara itu Yakub. Dan akhirnya beres. Ya, jadi ada langkah. Mungkin saudara sempat keliru, sempat salah. Yang penting itu ada satu kerinduan, ada langkah praktis, ada langkah yang optimis gitu loh untuk bebenah. Itu Tuhan menghargai. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kejadian 35 ayat 6 dan 7. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ya. Saudara kita lihat ini. Larinya kemana sih? Orang yang beriman, larinya kemana sih orang yang berpengharapan kepada Tuhan? Ke Tuhan. Ya ini kan ke Tuhan. Lalu sambil Yakub di Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, itu Bet-El, itu pengucapannya, rumah Allah. Ya. Ya, dan semua orang yang bersama dengan dia. Apa yang dilakukan? Didirikannya lah mezbah. Membangun relasi dengan Tuhan. Kalau saya dan saudara di awal tahun ini kita siapkan hidup kita. Ini yang kita lakukan. Yang online juga demikian. Nanti setiap hari-hari ibadah, tolong. Hargai kesempatan yang dari Tuhan. Lebih dari sekedar kita menghargai kesempatan kerja yang kalau terlambat berkali-kali, ya dapat surat peringatan. Nah, kita dengan Tuhan lakukan itu. Disiplin di dalam hal rohani. Nanti untuk hal-hal yang praktek hidup sehari-hari akan lebih mudah. Nah, ya, karena kita sadar ada sepasang mata yang memperhatikan kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bangun relasi yang baik, mezbah, penyembahan, persekutuan, fellowship kita dengan Tuhan. Luas artinya. Baca Alkitab ya, tolong. Saya minta baca Alkitab. Boleh Electronic Bible, boleh manual, silakan. Hari-hari saudara harus ada firman Tuhan. Ya. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Sudah jelas ya? Nah sekarang orang yang model kayak gitu, dia mengasihi Allah, mengasihi diri tentu ya, mengasihi bukan kasihan. Makanya dia berbenah. Orang yang tidak mau berbenah itu tidak mengasihi diri. Wong Tuhan bilang kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi apa? Nah, jadi itu jadi tolok ukur. Merawat hidup tadi, belajar untuk pola hidup, ya lifestyle yang sehat gimana. Itu usaha, walaupun postur kita, keadaan kita, kondisi kita, apa, ayo usahakan. Orang ingin menyakiti diri, ingin masukkan penyakit di dalam tubuh lewat narkotik segala macam, ya tidak mengasihi dirinya itu. Dan terbukti Yakub itu juga mengasihi kan kakaknya kan.
Kalau enggak dia sudahlah, gak ada urusan dengan kakak, gak peduli. Mungkin tidak cuma sekedar itu menepis hatinya, tetapi dia bisa berpikir udahlah gak ada urusan. Tapi enggak, dia usaha. Dan akhirnya terjadi rekonsiliasi yang bagus. Tuhan memperhitungkan, ayat 9 silakan Pak. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Semua katakan amin. Keluargaku yang ada di online, angkat tanganmu, katakan amin. Kalau saya dan saudara menghadapi perjalanan hidup ini, menerusi perjalanan hidup ini, ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Saudara tidak perlu memburu berkat, nguber berkat. Tapi saudara diuber sama berkat. Ini, ayat ini sederhana. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, di battle, ya, bersekutu dengan Tuhan maksudnya. Maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan baca bareng apa? Memberkati dia. Ketemu Tuhan aja. Rezeki ada, berkat ada. Di dalam berkat itu di dalamnya ada rezeki. Maksudnya. Di dalam berkat itu di dalamnya ada penyehatan. Di dalam berkat itu di dalamnya ada pemulihan. Di dalam berkat itu di dalamnya ada pembentukan hidup Kristen semakin sejati. Jadi kalau berkat jangan cuma ngomong materi. Kecil itu urusan materi. Kalau di atas kita sudah ada berkat, rezeki dari Tuhan akan mengalir. Bukan kita yang nguber-uber. Kalau kita nguber nanti kayak judul film itu loh ya, kejarlah daku lalu kau kutangkap, diuntel-untel sama itu ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, menikmati kasih, mengasihi Tuhan, belajar mengasihi sesama, berkat itu datang, tenguk-tenguk, diteri geduk. Gak ngerti ya wis. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 37. Saya silakan seluruh tim pelayan, terima kasih saya kepada Anda semua, Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan, silakan Pak dibacakan Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Dari Dia, oleh Dia. Kalau kita seluruh keberadaan kita itu dari Dia, berada di tahun 2023, maka oleh Dia, ya dikatakan, yang telah mengasihi kita, kita dijadikan pribadi-pribadi lebih dari apa? Pemenang. Saya berdoa tidak ada yang jadi pecundang. Terimalah kekuatan Roh Kudus hari ini. Jamahan tangan Tuhan. Engkau yang paling muda, engkau yang sudah semakin senior, dan engkau yang merasa paling, aduh kami lagi menghadapi pergumulan ini, enggak berucap Pak kami, Tuhan saja yang tahu bagus. Dan saya ingin katakan, terus jalani dengan tetek dalam bahasa Jawanya, ya, dengan sikap jelas tegas, iman kepada Dia, berpengharapan kepada Dia, dan mengasihi Dia, mengasihi sesama. Tuhan menampakkan diri dan memberkati kita setiap waktu di sepanjang tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Anak cucu keturunan kita dipelihara oleh Tuhan kita Yesus. Tuhan berkati kita. Kita akan nyanyi satu pujian untuk mengantar kita masuk dalam doa-doa. Pak Yohanes terima kasih, Tuhan berkati. Nyanyi satu pujian silakan Bu Nini. El Shaddai. Tak Tak usah ku ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah cemas, Rohku
jauh jemas, yang berkatiku. El Shaddai, Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Ya Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Jemaat berdoa, jemaat semua berdoa sementara musik mengalun lembut. Siapa di antara saudara yang hari-hari ini merasa terkendala dalam perjalanan hidupmu? Bahkan ada yang sempat berpikir, kenapa justru di awal tahun ini kami mengalami ini atau itu? Iman kepada Yesus, harap Dia, terima kasih dan kasih Dia. Engkau dan aku sedang didesain, diproyeksi untuk menjadi pribadi-pribadi lebih dari pemenang. Serahkan semua kepada Dia. Dia yang memperdulikanmu. Dia yang campur tangan atas hidupmu. Dia yang mengatur segalanya. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Keajaiban kuasa-Nya tidak pernah berubah. Di masa purba gereja permulaan, di masa lalu dan masa kini, di era modern pun, kuasa Tuhan tidak kalah dengan semua kuasa yang lain. Olehnya orang yang bersandar kepada Dia mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya minta jangan kait-kaitkan dengan firasat ini dan firasat itu, apalagi berkait dengan tahun ini atau tahun itu. Ya, dengan berbagai macam pemberitaan yang begini, yang begitu, dan membuat engkau bimbang. Firman Tuhan masukkan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Maka sungguh di dalam tahun perlombaan ini menjadi tahun pasti kita menang. Tuhan jamah satu persatu anak-anak-Mu. Jamah Tuhan. Ketika mereka meletakkan tangan di dada mereka seraya berkata, ini aku Tuhan. Engkau tahu yang ada di dalam hatiku. Jika engkau ada dalam gangguan sakit tertentu, taruh kedua tangan atau tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Ini berlaku bagi keluarga besarku yang ada di online, dimanapun Anda berada. Di hadapan Tuhan tidak ada batasan jarak ataupun waktu. Kuasanya Dia ada sampai kapanpun, bahkan sampai Dia datang menjemput kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba pasrahkan yang ada di sayap sebelah kanan kami. Tuhan mendengar doamu. Tuhan campur tangan. Tuhan menolongmu. Aku hamba Tuhan meyakini Allah yang kita sembah dalam Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tangan yang pernah dipaku itu. Dari sana turun segala yang baik bagimu, segala yang manis, segala yang anugerah adanya datang atas kamu semua. Serahkan hari esokmu, anak-anak mudaku semua,
Kalian punya masa depan. Kalian punya masa depan yang baik. Tuhan mendengar doamu semua. Orang tua doakan anakmu sekarang ini. Sementara engkau berdoa, Yesus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus melingkupi, menaungimu semua. Sekarang orang tua yang punya anak, doakan anak-anakmu. Di mana saat ini mereka? Haleluya. Jangkau mereka dengan doamu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa mereka. Engkau yang mau berdoa untuk saudaramu, saat ini doakan saudaramu. Bagian isi keluargamu sudah diselamatkan Tuhan. Doa. Kami ingin melihat Tuhan di sepanjang tahun ini. Ada banyak mujizat, Tuhan, berkat, keselamatan nyata terjadi di tengah-tengah umatmu. Terima kasih Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan rindu membuat pemulihan di dalam kehidupan setiap kita. Rohmu dipulihkan, jiwamu dipulihkan, tubuhmu dipulihkan, disehatkan. Tubuh, jiwa, roh kita semua. Bahkan jika kita bijaksana mau melangkah dengan cara yang penuh hikmat, ekonomi pun bagi Tuhan sanggup memulihkan. Bidang kerjaanmu, bidang usahamu, kedinasanmu, studimu, masa depan dan hari tuamu, semua dalam jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, 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 Yesus Tuhan Juru Selamatku. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku Tuhan. Kepadamu iman kami tertuju, kehadiratmu harapanku ku sandarkan. Ku terima kasih-Mu dan aku mau belajar mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kami mau belajar mengasihi sesama kami. Haleluya. Mengucap syukurlah. Doa disertai ucapan syukur. Kata Rasul Paulus, setiap waktu jadikan tahun 2023 ini tahun perlombaan untuk kita berlomba-lomba meningkatkan iman, rohani, kedewasaan di dalam kesungguhan kita mengiring Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat semua keluargaku yang ada di tempatnya masing-masing saat ini. Di online. Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan mengabulkan doamu semua. Tuhan terus mengurapimu, hei rekan-rekan hamba Tuhan sejawatku. Dimanapun kami berada, semua dalam lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Haleluya. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih.
Haleluya 12 kali kita akan nyanyikan bersama di penghujung ibadah kita ini. Haleluya, 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 haleluya. Angkat hatimu, ini ada pujian syukur. Biar suasana surga mencengkeramu dari malam ini, bahkan sampai engkau tinggalkan tempat ini. Sepanjang malam kita lewati, bahkan hari-hari kita terus menikmati hadirat surga. Haleluya. Sekali lagi bersama. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya Allah melawat hidupmu semua. Engkau boleh dijawab doa-doamu. Permohonanmu akan menjadi kenyataan bahwa Tuhan mengabulkan tepat pada waktunya. Allah tidak jauh dari kepadamu, dan kita semua dekat dengan Dia, melekat. Bangun terus hubungan yang baik. Saya yakin Allah menampakkan diri dan Dia memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk malam ini Engkau memberkati ibadah, kebaktian, kesiapan rohani. Malam kedua ini selesai, namun persekutuan kami tidak akan selesai bersama Tuhan. Bahkan sampai ketika kami tinggalkan dunia pun, kami akan menikmati lebih intens lagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Namun sejauh kami masih diizinkan ditugasi Tuhan menjalani kehidupan di dunia ini untuk melayani Tuhan dan sesama kami, kami yakin dan percaya hati kami mau terus melekatkan Engkau Tuhan. Karena orang yang melekatkan Tuhan, hidupnya aman, hidupnya ada dalam tanggung jawab Tuhan, hidupnya terus dalam pembelaan Tuhan. Terima kasih malam ini, semua pelayan Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan terus mengurapi, mensahatikan kami, karena kesehatian berarti adalah keutuhan tubuh Kristus nyata di dalam dunia ini. Segenap jemaat onsite dan online, semua ada di dalam naungan penjagaan berkat Tuhan. Sepanjang minggu ini dan seterusnya, kami terus di dalam topangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah ini Engkau yang menyempurnakan, dan ketika kami nanti tinggalkan tempat ini untuk kembali meneruskan aktivitas kami, atau juga beristirahat di malam ini, Tuhan pasti menjagai, menaungi kami semua. Terima kasih Bapa, pertemukan pada ibadah Sabtu pagi bersama Yesus, untuk kami menikmati hadirat-Mu, dan lanjut kegiatan kami bisa menikmati persekutuan dengan Engkau semakin waktu semakin indah dan luar biasa. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Kami terus berdoa dengan penuh syukur, pasti Tuhan memberikan bangunan gereja ini sampai selesai dengan baik, dan Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Pasrahkan setiap persembahan yang sudah anak-anak-Mu bawa, yang akan mereka bawa pada amplop atau persembahan yang mereka sedang siapkan. Tuhan, Kau lihat setiap kerinduan hati yang tulus ini, semua ada di dalam naungan berkat Tuhan.
Dan kami yakin semua persembahan ini ada pada sasaran yang tepat, memuliakan Tuhan, mensarani pelayanan. Ya Tuhan Yesus membiayai misi. Dan kami yakin semua yang dibutuhkan dalam pekerjaan Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Yang dibutuhkan dalam hidup keluarga, rumah tangga, anak-anakmu, Engkau Allah yang luar biasa. Yahweh Yireh, Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, semua rumah tangga bahagia, anak-anak kami, keturunan kami semua dituntun Tuhan. Dan hari-hari kami tiada hari tanpa menyembah, memuliakan Engkau. Terus kami bersekutu. Puji Tuhan, segala hormat, puji, kemuliaan bagimu sekarang sampai selamanya. Dan berkat rahmat Tuhan turun atas kami dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Surgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara semua, silakan duduk. Semua yang ada di online juga Tuhan memberkati. Sehat bahagia di dalam anugerah Tuhan.